Tahun 2011 merupakan masa suram dalam perjalanan Mesir sebagai sebuah bangsa. Negeri di ujung utara benua Afrika ini tak mampu bertahan dari deraan krisis di kawasan Timur Tengah. Gejolak demonstrasi yang berujung pada kerusuhan sosial menyeret Hosni Mubarak untuk bertarung dengan rakyatnya yang telah ia perintah selama 30 tahun. Kerusuhan Mesir yang memuncak pada bulan Februari 2011 pada akhirnya harus melengsarkan Hosni Mubarak dari kursi kepresidenan. Hosni Mubarak sejatinya merupakan presiden keempat setelah Muhammad Naguib, Gamal Abdul Nasser, dan Anwar Sadat. Hosni Mubarak mampu menjadi orang nomor 1 di Mesir setelah sang presiden Anwar Sadat terbunuh. Selama berkuasa, Hosni Mubarak menjalankan roda pemerintahan dalam sebuah sistem tunggal. Hosni Mubarak seakan menegaskan dominasi diktatorisme di kawasan utara Afrika bersama pemimpin Libya Muammar Gaddafi. Namun perbedaan mendasar Hosni dan Gaddafi adalah sikap mereka terhadap dunia barat. Gaddafi, Saddam Hussein, Ayatollah Khomeini, dan Kim Jong-il sebagai musuh utama barat, terutama Amerika Serikat dan sekutunya. Hal ini berbeda dengan nasib Hosni Mubarak. Pria kelahiran 4 Mei 1928 ini adalah salah satu sekutu utama Amerika di kawasan Timur Tengah beserta Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Israel. Kekuasaan Hosni Mubarak yang dominan di dalam negeri pada akhirnya memantik ketidakpuasan, terutama dari pihak yang tidak mendapatkan kue kekuasaan. Salah satu pilar kelanggengan Hosni Mubarak dalam kursi Mesir I adalah dukungan penuh dari kekuatan militernya. Sejarah mencatat bahwa sejatinya Hosni Mubarak adalah mantan komandan Angkatan Udara Mesir dari tahun 1972 hingga 1975. Hosni Mubarak adalah salah satu aktor penting dalam Perang Yom Kippur di tahun 1973. Dan yang perlu dicatat, perang tersebut adalah perang terakhir bangsa Mesir terhadap Israel, negeri Zionis bentukan bangsa Yahudi. Dan sejarah telah mencatat bahwa perang Yom Kippur sejatinya mampu dimenangkan oleh bangsa Mesir, namun justru bangsa Mesirlah yang bersedia menerima perjanjian damai antara Mesir dan Israel. Bukti kedikdayaan perjanjian damai tersebut adalah diamnya Mesir ketika Israel menggempur Palestina dengan bom dan rudalnya. Padahal jamak diketahui, Muslim Palestina adalah saudara seiman dari mayoritas bangsa Mesir. Tahun 2008 adalah salah satu tahun gelap dalam sejarah hubungan Israel dan Palestina. Di tahun itu, Israel menunjukkan karakternya sebagai bangsa penghamba perang kepada dunia ketika terus-menerus meluncurkan roket dan rudal ke teritori Gaza dan Palestina. Di tahun yang sama, kesabaran rakyat Mesir atas pasifnya Mubarak dalam konflik Israel-Palestina memuncak. Bangsa Mesir, terutama militan Muslim, gerah dengan sikap otoriter dan kebutaannya terhadap penderitaan bangsa Palestina. Pada akhirnya, jalan untuk melengsarkan Mubarak mendapatkan jalan ketika sang presiden terindikasi mendapatkan harta kekayaan melimpah hasil dari penggelapan uang negara. Isu korupsi segera berhembus kencang di seantero Mesir. Gerakan demonstrasi menuntut transparansi pada akhirnya berbuntut kerusuhan bahkan konflik bersenjata. Kejatuhan Mubarak membuktikan bahwa isu demokrasi yang ditiupkan dari Barat membutuhkan kesetiaan sebuah sistem politik, bukannya figur sentral. Di awal pemerintahan, Mubarak adalah sekutu utama yang menjamin perdamaian Mesir dan Israel. Namun di tahun 2011, Mubarak bukanlah seorang demokrat sejati, karena enggannya ia lengser dari kursi kepemimpinan. Kerusuhan 2011 bukanlah kerusuhan yang terakhir, dan akan dipastikan dunia barat akan menutup mata atas segala korban jiwa yang timbul dari kerusuhan di kemudian hari. Dan jika pada akhirnya pemerintahan baru Mesir yang saat ini dipimpin oleh Presiden Mursi angkat tangan terhadap gejolak politik di dalam negerinya, Amerika Serikat yang pasti akan mengatasnamakan kepentingan dunia akan mengambil alih kedaulatan bangsa Mesir atas negerinya, baik secara langsung dalam bentuk pemerintahan transisi atau menitipkan kepentingannya pada salah satu anak bangsa Mesir yang berikrar menjamin keamanan kepentingan Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah.
Assalamualaikum pemirsa Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Berbagai kebudayaan dan peradaban di dunia berkembang dan bermula di sekitar sungai. Sungai menyediakan kebutuhan mendasar untuk bertahan hidup. Wilayah sekitar sungai yang subur menjadi wilayah strategis dan saling diperebutkan. Begitu pula bagi masyarakat Mesir kuno, Sungai Nil bagaikan urat nadi kehidupan. Di tepiannya silih berganti Firaun memimpin peradaban Mesir kuno. Firaun adalah istilah gelar kehormatan raja-raja Mesir kuno. Dan setiap orang pada zaman Mesir kuno umumnya menyembah Firaun sebagai Tuhan mereka. Berdasarkan peninggalan artefak, penguasa Mesir kuno pertama yang dapat dikenal adalah Raja Narmer yang diperkirakan dari tahun 3000 sebelum Masehi. Sebelum zaman penguasaan Raja Narmer, penguasa Mesir terbagi menjadi dua kerajaan, yaitu kerajaan di utara dan selatan. Narmer adalah penguasa dari selatan Mesir yang menaklukkan Mesir Utara dan menyatukan keduanya. Semuanya ini bisa diketahui melalui palet Narmer, sebuah dokumen sejarah pertama di dunia. Palet Narmer merupakan batu pipih untuk melumat kosmetik dan mencat patung di ma'bad atau tempat penyembahan. Ditulis dengan huruf hieroglif, palet Narmer menceritakan sebuah penyatuan kerajaan Mesir Utara dan Selatan oleh Raja Narmer. Pada bagian pertama permukaan palet, terlihat ukiran seorang penguasa menggunakan mahkota tinggi, berdiri sambil menarik rambut seorang musuh yang berada dalam posisi berlutut, dan tangannya memegang batu yang diikat pada sebatang kayu untuk memecah kepala musuh. Gaya penguasa itu dilukis dengan tangan yang diangkat tinggi bersiap mencambuk musuh. Gaya cambuk itu digunakan sebagai penggambaran kehebatan para penguasa Mesir kuno sampai 3000 tahun mendatang. Pada permukaan yang sama juga terdapat ukiran burung elang yang melambangkan penguasa Mesir sebagai perwakilan dewa Horus di bumi. Setelah Raja Narmer berkuasa, ia menggunakan kekuasaannya secara optimal dengan mengerahkan masyarakatnya untuk bercocok tanam. Dengan limpahan hasil panen, Narmer membangun kekuatan militernya. Piramid zaman Mesir kuno umumnya dibangun untuk menyimpan jasad para Firaun. Sebelum ditemukannya cara pembuatan piramid, orang Mesir kuno mengubur mayat di dalam lubang di padang pasir. Di atasnya diletakkan mastabah, bangunan tersusun dari batu berbentuk segi empat. Fungsinya untuk menghindari pasir yang menutupi lubang kubur terangkat oleh hembusan angin. Bermula dari gagasan Imhotep, seorang arsitek di zaman pemerintahan Raja Djoser, terbentuklah piramid pertama. Imhotep menaruh satu lapisan mastabah yang lebih kecil di atas mastabah sebelumnya dan berlanjut hingga 6 lapisan. Bangunan ini disebut piramid tangga yang menjadi bangunan batu pertama di dunia yang dibangun di Saqqara sekitar 35 km dari pusat kota Kahirah saat ini. Piramid mengalami penyempurnaan bentuk saat pemerintahan Raja Sneferu. Diawali dengan membangun piramid Meidum yang gagal karena bangunan yang terlalu tegak dan tepinya yang curam. Sneferu kembali membangun piramid di kawasan bernama Dashur. Piramid kedua yang dibangunnya disebut piramid bengkok karena dibangun di atas pondasi pecahan batu dan pasir sehingga tidak kokoh dan tidak stabil. Pada percobaan ketiga, Sneferu membangun piramida merah yang menjadi piramida sempurna yang pertama dibangun. Setelah berakhir zaman penguasaan Raja Sneferu, anaknya yang bernama Khufu meneruskan pembuatan piramid di Giza. Ada 3 piramid di Giza, dan yang terbesar adalah hasil kreasi Khufu. Sementara piramid kedua dibangun oleh Raja Khafre. Dia juga membangun Sphinx, sebuah tugu berkepala manusia dan berbadan singa. Kepala manusia melambangkan kebijaksanaan akal, sedangkan badan singa melambangkan kekuatan fisik. Sementara piramida ketiga di Giza dibangun oleh Menkaure. Pembangunan piramida di Giza ini memunculkan hipotesis yang mengatakan piramid ini dibangun dengan bantuan makhluk luar angkasa. Golongan yang memiliki pendapat seperti ini disebut Pyramidians dengan kajiannya yaitu piramidologi. Mereka menganggap orang-orang Mesir kuno tidak mempunyai kepandaian dan peralatan yang mencukupi untuk membuat bangunan sehebat piramid. Cara mengangkat dan menyusun 2 juta blok batu yang setiap blok batu beratnya melebihi 2 ton menjadi sebuah pertanyaan. Dan piramid Giza ini tidak menjadi tempat persemayaman Raja Khufu karena tidak ditemukan mumi di dalamnya. Susunan bangunan ketiga piramid di Giza menyamai susunan Iron's Belt atau sabuk iron.
Gugusan iron adalah susunan bintang yang membentuk seorang lelaki pemburu dan pada pinggangnya tersusun 3 bintang yang letaknya sama persis dengan posisi 3 piramid Giza. Pada tahun 1964 ditemukan pula 2 lubang di tepi piramid Giza. Salah satu lubang menghadap ke gugusan iron dan satu lubang lagi menghadap ke bintang utara. Disebabkan kepercayaan orang-orang Mesir kuno bahwa raja-raja mereka yang sudah meninggal akan dilahirkan kembali menjadi bintang. Penguasa Mesir yang membangun piramid mengalami keruntuhannya setelah diserang suku Hyksos, namun hanya bertahan 100 tahun saja. Mereka dihalau keluar Mesir oleh Ahmosis pertama yang mendirikan kerajaan Mesir kuno yang baru. Setelah Ahmosis I meninggal, putranya yang dijuluki Amenhotep I mewarisi kekuasaan dan berlanjut pada pewarisnya yaitu Thutmosis I. Raja Thutmosis I memutuskan untuk tidak dikubur di dalam piramid untuk menghindari perampokan harta yang disimpan bersamanya. Ia akhirnya membuat kawasan terpencil dan rahasia yang disebut The Valley of the Kings atau Lembah Raja-Raja yang terletak di sebelah barat Sungai Nil. Sistem pewarisan tahta kerajaan Mesir adalah matrilineal, mengambil garis keturunan dari pihak ibu. Untuk menjadi raja, seseorang harus menikah dengan perempuan berdarah bangsawan, putri raja dari Permaisuri. Dengan aturan ini, inses atau hubungan saudara bisa terjadi di mana seseorang menikahi adik perempuan atau kakak kandungnya sendiri demi mewarisi tahta. Setelah Raja Thutmosis I meninggal, ia meninggalkan anak laki-laki yaitu Thutmosis II. Untuk menjadi raja, Thutmosis II mengawini adik tirinya Hatshepsut, anak dari Permaisuri. Setelah Thutmosis II meninggal, pewaris tahta diberikan kepada Thutmosis III, anak dari selirnya yang bernama Isis. Karena Thutmosis III masih berusia 7 tahun, Hatshepsut memutuskan untuk menjadi penguasa dan memerintah Mesir sampai Thutmosis III dewasa dan menjadikan Hatshepsut sebagai Firaun wanita pertama dalam sejarah Mesir kuno. Hatshepsut membangun ma'bad atau tempat penyembahan yang dinamakan Deir el-Bahri. Pada dinding ma'bad itu, Hatshepsut menceritakan kelahiran dirinya. Menurut kepercayaan masyarakat Mesir kuno, Raja Mesir adalah seorang dewa. Maka Hatshepsut menceritakan kelahiran dirinya bersifat ketuhanan. Dewa Amun menyamar menjadi ayahnya Thutmosis I lalu mengawini ibunya. Hatshepsut menekankan bahwa dia bersifat ketuhanan dan keturunan bangsawan. Hatshepsut juga mendirikan obelis di Ma'bad Karnak. Obelis adalah sebongkah batu panjang yang didirikan tegak tanpa alat pengikat apapun. Terbuat dari batu granit merah, diambil dari pertambangan di selatan Mesir. Bagi penguasa Mesir kuno, obelis menjadi pemujaan kepada Dewa Thoth yang menjaga kekuatan langit dan bumi dalam keseimbangannya. Obelis memainkan peran khusus sebagai simbol dalam pencarian keabadian yang dikejar selama ribuan tahun. Setelah berakhirnya penguasaan Hatshepsut, Thutmosis III naik tahta dan menghapus catatan dan peninggalan Hatshepsut sebagai Raja Mesir. Hal ini dilakukan karena Hatshepsut mempersiapkan anaknya Neferure sebagai pewaris tahta. Thutmosis III memimpin 17 ekspedisi militer dan memperkuat kekuasaan Mesir selama 50 tahun. Oleh karenanya, ia dijuluki The Greatest Warrior King, dan Mesir pun mengalami puncak peradabannya sampai dinasti yang ke-18. Pada masa ini, di bawah penguasaan Firaun Akhenaten, Mesir kuno mengalami perubahan. Sebelum mengubah namanya menjadi Akhenaten, ia dikenal sebagai Amenhotep IV. Akhenaten mengubah agama bagi seluruh rakyat Mesir menjadi monoteisme. Dari penyembahan Tuhan yang banyak menjadi menyembah Tuhan yang satu, yaitu Aten. Selama ini Tuhan-Tuhan orang Mesir hanya bagi orang Mesir saja. Sementara Akhenaten menyatakan Tuhan adalah untuk semua orang dan pencipta segala-galanya dan tidak dapat dibentuk rupanya dengan patung. Tentu saja perubahan agama yang dibawa Firaun Akhenaten ini memberi implikasi ke seluruh Mesir dan menyebabkan ratusan ma'bad di Mesir ditutup. Namun karena muncul penolakan sebagian rakyatnya bersama Nefertiti istrinya dan sejumlah pengikutnya, Akhenaten memutuskan meninggalkan Thebes yang menjadi pusat keagamaan di Mesir dan membangun kota baru yang sekarang dikenal sebagai Tel El Amarna.
Akhenaten memiliki anak laki-laki bernama Tutankhaten dari istri keduanya yaitu Kia. Setelah kepergian Akhenaten yang tidak diketahui wafatnya, Tutankhaten mewarisi tahta di usia 9 tahun. Namun ia anak Akhenaten dari istri selirnya Kia sehingga bukan berdarah Raja Tulen. Bahkan Tutankhaten mengawini adik tirinya, anak dari permaisuri Nefertiti, yaitu Ankhesenpaten yang juga berusia 9 tahun. Tutankhaten akhirnya meninggalkan Tel El Amarna dan kembali ke Thebes. Seorang penasehat Akhenaten yang bernama Aye kini menjadi pembuat keputusan bagi kedua anak-anak ini. Akhirnya Tutankhaten mengganti namanya menjadi Tutankhamun. Istrinya Ankhesenpaten menjadi Ankhesenpamun. Mereka dibawa kembali kepada Tuhan masyarakat Mesir kuno sebelumnya, yaitu Amun. Tutankhamun adalah Firaun yang mati muda di usia 18 tahun. Mumi Firaun muda ini dianalisa para peneliti dan hasilnya memberikan kesimpulan kematian Tutankhamun karena peningkatan tekanan darah pada kawasan belakang kepalanya. Ada yang mengatakan Tutankhamun mengalami cedera di kepala akibat terjatuh dari kereta kudanya. Namun dengan memperkirakan situasi keadaan hidupnya, para peneliti menyimpulkan bahwa kemungkinan besar ia dibunuh. Dugaan konspirasi muncul di mana Tutankhamun mati dengan pukulan di belakang kepala oleh Aye sang penasehat. Ankhesenpamun pun meminta tolong musuhnya, Raja Hiti, untuk menikahkan dia dengan anaknya, namun akhirnya Aye menikahi Ankhesenpamun. Strategi ini dijalankan Aye karena anak-anak ini sudah beranjak dewasa sehingga memungkinkan menghasilkan keturunan yang mewarisi tahta Mesir berikutnya. Makam Tutankhamun menjadi terkenal di dunia setelah ditemukan oleh L. Carnarvon dan H. Carter November 1922. Makam Tutankhamun menjadi satu-satunya makam Firaun yang masih utuh, belum pernah dijarah dan dimasuki orang sejak 3.200 tahun lebih sejak pembuatannya. Firaun Aye tidak memiliki pewaris dan tidak lama berkuasa. Ia digantikan oleh Horemheb, seorang jenderal yang dengan kekuatan militernya mengambil alih penguasaan Mesir. Setali tiga uang dengan Tutankhamun dan Aye, Firaun Horemheb juga tidak memiliki pewaris. Akhirnya ia menyerahkan tahtanya kepada Ramses I dan kemudian diwariskan kepada anaknya Seti I. Ramses memiliki arti kelahiran Tuhan Ra. Dalam sejarah Firaun terdapat 11 orang Firaun yang dikenal sebagai Ramses, namun hanya Ramses II, anak dari Seti I yang mewarisi tahtanya, mendapat julukan Ramses Agung. Ramses II memerintah selama 67 tahun dan meninggal di usia 86 tahun. Ramses II banyak membangun ma'bad besar, di antaranya menyiapkan ma'bad ayahnya Seti I di kota Abydos, 250 km dari Thebes. Juga memperbesar komplek ma'bad Karnak. Ramses II juga membangun ma'bad untuk dirinya yang dikenal sebagai Abu Simbel di Nubia. Abu Simbel adalah satu bangunan yang diukir di bagian luar bukit berupa patung Ramses II setinggi 20 meter. Kisah mengenai mukjizat Nabi Musa yang membelah laut dengan tongkat untuk menghindari kejaran Firaun dan bala tentaranya tentu sudah tak asing lagi. Walaupun Al-Quran sudah cukup jelas menuturkan kronologis peristiwa itu terjadi, namun masih terdapat teka-teki mengenai siapa sebenarnya Firaun yang memimpin pengejaran terhadap Musa beserta kaum Bani Israel. Al-Quran tidak menyebutkan secara mendetail siapakah Firaun yang dimaksud. Sejauh ini telah banyak studi yang dilakukan untuk mengidentifikasi siapakah Firaun yang sedang berkuasa saat peristiwa keluarnya Nabi Musa beserta Bani Israel dari tanah Mesir. Satu nama yang dianggap sebagai kandidat kuat adalah Ramses II. Ia merupakan sosok Firaun terbesar dan terkuat yang pernah memimpin peradaban Mesir kuno. Ramses II juga merupakan salah satu Firaun yang paling lama berkuasa. Sifatnya yang kadang tirani terhadap masyarakat kelas bawah membuat sejarawan banyak yang berspekulasi dengan menyebutkan ia sebagai raja yang memperbudak Bani Israel. Kemudian peristiwa Nabi Musa melarikan diri ke Sinai pun masih di era penguasaan Ramses II. Ketika Nabi Musa kembali ke Mesir, Ramses II sudah meninggal dan Nabi Musa berhadapan dengan Firaun Menepteh.
Kemudian terjadilah peristiwa Nabi Musa dan kaumnya keluar dari Mesir beramai-ramai. Fir'aun Merepteh pun mengejar mereka melintasi Laut Ilalang yang terletak ke selatan Danau Pahit. Penelitian secara medis yang dilakukan pada mumi Fir'aun Ramses II menunjukkan bahwa ia sakit tua, sakit gigi yang parah, artritis di pinggang, dan arteriosklerosis. Berdasarkan penyakit yang dideritanya, maka mustahil dia mampu menaiki kereta kuda dan mengejar Nabi Musa. Sebaliknya, penelitian medis pada mumi Fir'aun Merepteh menunjukkan bahwa mayatnya menerima hentakan bertubi-tubi. Juga menunjukkan berada di dalam air dalam tempo waktu yang sekejap. Dengan itu, disimpulkan Merepteh adalah yang mengejar Nabi Musa lalu ditenggelamkan. Al-Quran sendiri mengisahkan detik-detik terakhir kehidupan sang Fir'aun dalam Al-Quran surat Yunus ayat 90. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Dari ayat di atas, kita dapat mengetahui bahwa Fir'aun mencoba memohon kepada Allah agar ia diselamatkan ketika air menenggelamkan raganya. Namun sangatlah jelas bahwasannya tindakan Fir'aun hanyalah suatu kebohongan semata sebagai alasan untuk menyelamatkan dirinya sendiri dari maut. Jasadnya masih utuh dan bisa disaksikan saat ini. Adalah sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Yunus ayat 91 dan 92. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ. Wallahu a'lam bishawab. Dan pemirsa setia Hasanah, usai sudah kebersamaan kita pagi ini. Informasi kami semoga semakin menambah hasanah Anda tentang Islam yang secara utuh menyeluruh melingkupi semua pengetahuan dan sendi-sendi kehidupan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.